nasta'in. Benar nggak saya baca? Benar. Antum yang mengatakan salah dari mana bisa menilai salah? Ya? Nah, yang mengatakan benar dari mana bisa menilai benar? Iya, benar. Kedengarannya benar. Tapi orang yang melihat kelihatannya salah. Maka saya katakan harus dioptimalkan dua hal. Nih kan? Nih, optimalkan pendengaran dan penglihatan. Nggak cukup dengan i'timad 'ala sam', bersandar pada pendengaran. Gitu. Seringkali kan kita hanya bersandar pada pendengaran kan? Kedengaran udah benar sih. Coba sekarang antum lihat. Saya tadi mengucapkan gini nih. Antum lihat saya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huruf apa huruf terakhirnya? Nun. Tetapi saya buru-buru menutup bibir sehingga menjadi huruf mim. Salah? Salah. Coba antum kalau ngecek anak-anak antum pas baca yang buru-buru tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Semua mim semua. Pernah ngoreksi itu kan? Nah, maka saya katakan perlu dicek. Plototin tuh. Ya, dilihatin bagaimana mengucapkan nasta'in. Sempurna huruf nun baru terserah mau diapakan di bibir. Gitu ya. Kita seringkali nggak perhatian dengan itu. Maka saya tinggal dengan Syekh Sulaiman Jabir Syekhi. Syekh saya waktu saya talaki sama beliau, setoran hafalan untuk kesekian kalinya kepada beliau. Waktu itu kata beliau, syuf fami. Dalam bahasa Yaman. Orang Yaman. Dalam bahasa Arab fusha unzur ila fami. Lihat ke mulut saya. Karena setiap kali karena saya tinggal mengulang hafalan, ketika saya menyetorkan bacaan misalnya saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Syekh komat kamit. Jadi saya ngelihat bagaimana Syekh mengucapin ininya. Maka waktu awal-awal ketika itu saya nggak ngelihat, saya baca gini. Bismillahirrahmanirrahim. Irfa' ra'sak. Angkat kepala kamu. Syuf fami. Lihat ke mulut saya. Pertama saya ngelihat, tunduk lagi saya. Sampai beliau mengatakan, Malak. Syuf fami, kenapa sih kamu lihat ke mulut saya? Sampai alhamdulillah terbiasa melihat. Tadi saya pikir ngalunjak nih kalau nggak sopan kayaknya kalau murid lihat mulut guru. Nggak apa-apa, justru melihat ini yang perlu. Nggak apa-apa. Kalau guru juga demikian harus detail melihat muridnya. Bener nggak nih? Maka yang tepat kau pasti lihat nih gini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah, nunnya sempurna kan? Begitu. Paham? Nih dua hal ini harus diperhatikan makanya. Insya Allah nanti ada follow up-nya. Kayaknya selesai. Masih ada lagi poin kedua tentang masalah wafat dan iktidak. Ini poin berkaitan masalah pemahaman kita terhadap teks Al-Quran ya. Dan ini proses. Ini proses semuanya. Jadi fase pertama tadi memperbaiki huruf itu merupakan pintu gerbang antum untuk bisa paham bahasa Arab. Gitu. Jadi kalau antum belajar membaca Al-Quran itu target akhirnya itu antum paham bahasa Arab. Jadi kalau antum baca Quran belum paham itu belum selesai sebenarnya. Karena target keduanya kita tahu di mana kita harus menghentikan bacaan dan dari mana kita harus memulai kembali. Oh iya tadi iya karena budu ya karena saya belum selesai. Coba antum sekarang dengarkan baik-baik. Dengar aja. Yang tadi udah koreksi cara sebenarnya. Misalnya saya baca atau yang lain ayat yang lain misalnya saya baca Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bener nggak nih muflihun terakhir itu? Salah di mana? Ya, mungkin beda-beda ini menilainya. Coba perhatikan. Muflihun ataukah muflihun? Apa tuh problemnya? Bulutnya sama. Muflihun dengan muflihun. Sama, pakai hal juga. Cuma ketika memanjangkan hu ada suara yang masuk ke rongga hidung. Jadi hunnah kan? Nah, kadang orang menyengaja. Alhamdulillahirabbil alamin. Dimasukkan ke hidung malah. Kadang sengaja kan kadang. Katanya dengar Syekh ini bacanya gitu.
Ya menurut antum, seringkali yang kita dengar itu belum tentu seperti yang realitasnya. Kan gitu. Ada seorang, saya ketemu seorang, menurut rekomendasi seorang ustaz, ini ustaz, ini sudesnya Indonesia. Sudesnya Indonesia. Kenapa? Bacaannya persis sama saya sudes. Suatu ketika datang dia sebuah acara, ada tuh orangnya, nih, yang sudesnya Indonesia. Suruhlah dia baca surah Ar-Rahman. Masya Allah, memang suaranya persis sama Syekh Sudes. Tetapi hukum bacaannya, wallahu a'lam kayak apa? Hancur dah, sadis. Ya. Jadi tidak cukup hanya meniru suara, tapi juga harus cek juga kebenarannya. Yang benar tadi adalah muflihun. Suaranya fokus di sini, bukan masuk ke hidung. Ada saatnya kita harus masukkan suara melalui rongga hidung, ada saatnya kita dilarang. Nah, itu ada aturannya. Ada aturannya, bukan terserah kita. Dan ini yang dipelajari dari Rasulullah SAW. Pada zaman Nabi SAW, para sahabat tidak belajar fasahah, tidak belajar kefasihan orang berbahasa, karena semuanya pakai bahasa fusha, pakai kefasihan masing-masing. Yang dipelajari adalah kekhususan bacaan Al-Quran dari Rasulullah. Adapun cara baca yang benar nggak dipelajari, tetapi dipelajari yang gini-gini. Apa bedanya tajwid sama bahasa fasih? Ya saya beri tadi ya. Bacaan tadi teman-teman dulu, takutan nggak tahu yang benar. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Demikian. Hun. Sempurnakan juga nunnya, jangan hum. Ya. Nih. Jadi yang dipelajari dari Rasulullah SAW tadi katakan bahwa yang dipelajari itu bagaimana Rasulullah membaca. Lebih spesifik lagi hukum bacaannya. Bedanya antara membaca dengan tajwid, membaca Al-Quran dengan tajwid dengan bahasa fasih itu cuma 3 hal. Yang pertama, dalam membaca Al-Quran ada aturan membaca lebih panjang dari kadar biasanya. Tadi misalnya Al-Fuqara dengan Al-Fuqara dalam sehari-hari gak diatur. Yang penting panjang biasa udah bener. Tapi ingat, kalau salah panjang dan pendek, yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan, itu gak ada tawar-menawar. Tidak ada tawar-menawar. Jadi yang mestinya lebih panjang itu diatur dalam tajwid baca Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, dalam baca Al-Quran pakai gunah sempurna. Inna a'tainakal kautsar. Misalnya, lama kan? Dalam bahasa sehari-hari tidak diatur itu. Yang ketiga, membaca Al-Quran pakai irama. Dalam sehari-hari nggak pakai irama, ya kan? Musa mau tanya, ila aina anta dhahib? Enggak kan? Ini bukan Quran. Ila aina anta dhahib, mau kemana kamu pergi? Bukan bahasa Quran kan? Gak boleh pakai irama. Tapi dalam baca Quran pakai irama. 3 hal ini saja. Selebihnya kalau kita berbahasa fasih, maka kita mengucapkan ungkapan-ungkapan yang sama dengan baca Al-Quran. Sisi kedua masalah waqaf dan ibtida. Diterusin nggak nih? Atau nggak usah ya ini ya? Oh iya, boleh. Oh ya, jadi waqaf dan ibtida ini saking pentingnya bab ini, para ulama tidak menjadikan lagi satu bab, tetapi ini menjadi ilmun mustaqillun, menjadi satu disiplin ilmu tersendiri. Namanya ilmul waqfi wal ibtida. Ilmu tentang berhenti di mana bacaan kita dan memulai lagi dari mana seharusnya. Dan ini berkaitan masalah bahasa Arab. Kita kadang mulai dari mana, kita kadang berhenti di mana. Ini problem. Guru ngaji kita di kampung dulu mengatakan mulai dari wa, mulai dari fi, mulai dari ini, mulai dari itu. Tidak ada. Sebenarnya itu hanya sebagai langkah awal untuk supaya kita punya keberanian membaca Al-Quran. Sebenarnya pada akhirnya kenapa kita berhenti di sini dan kita kenapa harus ulang lagi? Itu untuk menyempurnakan kalimat. Tapi justru seringkali ketika kita mengulang lagi kalimatnya berubah. Perhatikan ayat ini. Ini ayat 21 dari surah Ali Imran. Saya pernah ketemu teman saya di tahun 98 waktu i'tikaf baca bergiliran, sampailah di ayat ini. Dia baca
Innalladzina yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Suaranya habis. Maksudnya dia mau sampai ke akhir ayat, tetapi napasnya habis. Bingung akhirnya dia mau mulai lagi dari mana? Ya, mulai lagi dari mana? Dia mulai dari sini nih, dari alladzina. Ada loh sebagian orang yang katanya mulai dari alladzina. Enggak, justru itu sering fatal ketika mulai dari alladzi atau alladzina. Contohnya ini, teman saya mengulang dari alladzina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Tahu nggak artinya tuh? Yang paham bahasa Arab mesti fatal. Coba saya terjemahkan. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, mereka membunuh para nabi dengan cara yang tidak dibenarkan, dan mereka membunuh orang-orang yang memerintah kepada keadilan di antara manusia. Berhenti dengan tadi kan? Nas. Terus ulang, orang-orang yang memerintahkan kepada keadilan di antara manusia itu, berilah kabar gembira dengan azab yang pedih. Orang menyuruh kepada kebaikan mau diazab, masya Allah. Tapi ingat ya, jangan khawatir nanti kalau nggak tahu itu nggak ada dosanya. Maka baca lancar tidak. Yang penting tetap belajar. Nanti jangan pulang, aduh, nanti takut salah nggak jadi baca. Tetap baca, tapi mungkin perlu kehati-hatian. Nanti bagi porsi lah, 1/3 buat memahami kalimat-kalimatnya, 2/3 buat baca misalnya, gitu ya. Mestinya ngulang dari mana? Mungkin orang sepakat semuanya, ngulang dari wa dong. Wa yaqtulun. Nah, kebetulan benar tuh pakai wa di sini. Gitu. Nah, yang benar mestinya wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Tuh baru benar tuh. Gitu. Kenapa? Dan mereka membunuh orang-orang yang memerintahkan kepada keadilan di antara manusia, maka berilah kabar gembira dengan azab yang pedih. Yang diazab siapa sekarang? Orang yang membunuh orang yang berlaku adil. Ini baru benar. Baik. Hijau dong dari wah. Nah, coba nih sekarang. Ini kasus terjadi pada diri saya sendiri. Ayatnya cukup panjang. Ketika saya menghafal ini surat Al-Mumtahanah, ayat pertama ini, saya dulu berinisiatif ijtihad berhenti di sini. Bukan apa-apa, nafas saya habis. Sama kasusnya rata-rata kan orang karena nafas habis karena nggak sampai tempat berhenti kan? Gitu. Kalau ada tanda lam alif itu bukan berarti haram berhenti, karena tidak ada wakaf haram atau wakaf wajib, tidak ada. Kecuali memang merubah makna. Kalau mengubah makna disengaja baru haram. Tapi kalau